terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanannya. Jakarta, Amateur News. Gelombang kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus menyeruak ke permukaan dengan wajah yang semakin mengkhawatirkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyingkap praktik gelap yang melibatkan oknum dari Kementerian Agama, Kemenak. Fakta terbaru yang terungkap adalah pengembalian sejumlah uang oleh oknum Kemenak kepada Ustadz Khalid Zaid Abdullah Basalama, tokoh publik sekaligus pengelola Biro Perjalanan Haji, terkait dengan percepatan keberangkatan haji khusus. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa pengembalian dana tersebut dilakukan karena oknum Kemenak merasa terpojok oleh langkah DPR RI yang membentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan kuota haji. Ada pansus di DPR yang untuk melihat pembagian kuota haji ini. Dibuatlah pansusnya. Karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, haji khusus, diserahkanlah kembali ke Ustadz Khalid Basalama, ujar Asep di Gedung Merah Putih, Kamis 18 September 2025. Menurut Asep, dana yang dikembalikan itulah yang kemudian resmi disita KPK sebagai barang bukti untuk memperkuat penyidikan perkara. Uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan, itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalama sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kemenak jelasnya. Lebih jauh, Asep menguraikan modus yang digunakan oknum Kemenak dalam memperdaya calon jemaah. Awalnya, Khalid Basalama mendapat tawaran agar para jemaah yang ia fasilitasi tidak lagi berangkat dengan jalur haji furoda, melainkan dialihkan ke haji khusus. Tawaran itu dikemas seolah resmi dan sah. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz ini pakai kuota haji khusus saja, ini resmi, terang Asep. Namun, Khalid menanggapi dengan skeptis, sebab haji khusus tetap mensyaratkan antrean 1 hingga 2 tahun. Ia menegaskan, para jemaah yang didampinginya berharap bisa berangkat pada tahun 2024 atau pada tahun yang sama saat mereka mendaftar. Mendengar hal itu, oknum Kemenak kembali meyakinkan dengan iming-iming bahwa keberangkatan bisa dipercepat asal disertai pembayaran tambahan. Oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, diberikanlah uang percepatan. Kalau tidak salah itu 2.400 per kuota, 2.400 dolar Amerika Serikat, seperti itu. Kan range-nya macam-macam. Ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 dolar Amerika Serikat per kuota, jelas Asep. Khalid, demi memenuhi harapan ratusan jemaah yang sudah menaruh kepercayaan kepadanya, lantas mengumpulkan dana sesuai permintaan tersebut. Uang percepatan itu kemudian diserahkan kepada oknum Kemenak. Dan benar saja, para jemaah bisa berangkat haji pada tahun itu juga, sebagaimana dijanjikan. Nah, mereka berangkat haji. Tahun itu juga. Benar seperti yang dijelaskan oleh si oknum tersebut, tambah Asep. Kisah pengembalian uang ini diperkuat pula oleh pernyataan resmi KPK sebelumnya. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan bahwa Ustadz Khalid Basalama memang telah menyerahkan kembali sejumlah dana yang terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Benar ada pengembalian uang, ujar Setio kepada wartawan Senin 15 September 2025. Ia menambahkan bahwa total dana yang dikembalikan masih dalam proses verifikasi, tetapi uang tersebut telah dijadikan barang bukti. Senada dengan itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pengembalian uang erat kaitannya dengan praktik penjualan kuota haji melalui Biro Perjalanan yang dikelola oleh Khalid. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanannya, kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pernyataan KPK ini sekaligus menguatkan pengakuan Khalid Basalama yang sebelumnya diutarakan dalam sebuah podcast di kanal YouTube Kasih Solusi.
Dalam kesempatan itu, Khalid menjelaskan bahwa ia memang diminta untuk mengembalikan uang ke negara melalui KPK. Nah, makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini. Mereka bilang, Ustadz, yang ini, yang $4.500 Amerika Serikat kali sekian jemaah, 118 jemaah, kembalikan ke negara Ustadz. Oke, yang $37.000 Amerika Serikat juga dikembalikan ke negara, ungkap Khalid. Kasus ini menggambarkan betapa rapuhnya tata kelola kuota haji di Indonesia, yang semestinya dijalankan dengan penuh amanah. Praktik uang percepatan bukan hanya bentuk pemerasan, tetapi juga menciderai prinsip keadilan sosial. Karena keberangkatan ibadah yang seharusnya berdasarkan antrean justru bisa diperdagangkan dengan nilai tukar dolar. Kesimpulan dan saran, fenomena pengembalian dana oleh oknum Kemenak kepada Ustadz Khalid Basalamah sekaligus penyitaan oleh KPK menandai bahwa dugaan penyalahgunaan kuota haji bukan sekadar isu, melainkan fakta yang harus ditangani dengan serius. Masyarakat berharap KPK tidak berhenti pada level penyitaan barang bukti, melainkan juga menjerat pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Kementerian Agama perlu melakukan perombakan sistem distribusi kuota haji secara menyeluruh, agar praktik percepatan berbayar tidak lagi terjadi di kemudian hari. DPR, dengan adanya Pansus Haji, diharapkan benar-benar menjalankan fungsi pengawasan tanpa pandang bulu. Sementara itu, bagi masyarakat, kewaspadaan adalah kunci. Jangan mudah percaya dengan tawaran jalan pintas yang menjanjikan keberangkatan instan, sebab ibadah haji adalah panggilan suci yang harus ditempuh dengan cara yang halal, transparan, dan adil bagi semua umat.